Halo semuanya, selamat datang di channel Zona 1 Hobi. Kali ini akan menceritakan manhwa terbaru bertemakan pembulian dengan alur penuh ketegangan serta art yang memanjakan mata. Mengisahkan seorang siswa dengan kemampuan bertarung di atas rata-rata dan alasan kenapa dia terbuli dengan penuh penyiksaan karena memiliki hati lunak seperti manusia pada umumnya. Suatu insiden menempatkannya koma selama 10 tahun dan dia menghabiskan harinya bagaikan neraka diiringi kebencian mendalam yang menggerogoti jiwanya. Bahkan dia tak pernah melewatkan sehari pun selama 10 tahun tanpa menyusun skenario pembalasan dendamnya, dan pada akhirnya dia kembali ke masa lalu di titik awal penderitaannya diiringi hati yang bagaikan iblis tanpa rasa ampun. Pada awal chapter diperlihatkan seorang siswa yang terjatuh dari atap gedung sekolahnya. Pria ini bernama Kim dan dia dipenuhi kebingungan akan apa yang sedang menimpanya. Di saat yang sama beberapa siswa nampak menertawakannya, menunjukkan jika mereka adalah dalang dari insiden tersebut. Kim telah menahan semua penderitaan di sekolahnya yang bagaikan neraka hanya untuk menanti kelulusannya. Tapi di saat kelulusannya sudah dekat, dia malah berakhir dengan menyedihkan. Pada awalnya Kim menganggap insiden tersebut adalah akhir hidupnya, namun takdir berkata lain dengan enggan membiarkannya mati dengan mudah. 3 bulan kemudian, di mana kondisi Kim yang masih tak sadarkan diri, dan kenyataan itu membuat neneknya sangat syok. Karena dokter selalu mengatakan jika dia belum pernah melihat seorang pasien terbangun kembali setelah didiagnosis mati otak. Meski tak bisa membuka matanya, tapi Kim dapat mendengar dan merasakan kejadian di sekitarnya. Tiap malam neneknya terus menyemangatinya diiringi nada suara yang menunjukkan tangisan serta kesedihannya pada nasib cucu kesayangannya. Kim berusaha menenangkan dirinya dengan anggapan dia akan terbangun kembali karena sebelumnya ia belum pernah sakit. Setiap malam neneknya mencurahkan isi hatinya di mana orang-orang menyuruhnya untuk menyerah atas kesembuhannya. Tapi dia takkan melakukan itu karena rasa cintanya begitu besar dan memohon kepada Kim agar memberikannya tanda jika dia masih hidup. Sepanjang malam neneknya terus meminta Kim untuk bergerak, tapi semua itu hanya terisi kehampaan yang menyakitkan. Di hari berikutnya adiknya datang mengunjunginya dan memberitahu jika dia takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Dikarenakan para bajingan yang menyiksa kakaknya sekarang mengincarnya. Bahkan sekarang neneknya mulai bekerja di sebuah restoran di usia tuanya dan berakhir melukai dirinya sendiri demi memenuhi biaya rumah sakit. Adiknya tak tahu harus berbuat apa dan meminta kakaknya untuk mati agar neneknya tak perlu menderita dengan harapan kesembuhannya yang mustahil. Meski perkataan tersebut terdengar seperti adik yang kejam, tapi semua itu hanya ungkapan belaka lalu memohon agar kakaknya segera sadar. Kim yang terbaring merasa sangat bersalah dan dia bahkan tak dapat meneteskan air mata untuk menunjukkan kesedihannya. Di titik tertentu Kim menganggap semua insiden ini hanyalah sebuah mimpi buruk dan jika bisa bertahan lebih lama maka mimpinya pasti akan berakhir. 3 tahun kemudian keadaan Kim masih tak menunjukkan kemajuan. Lalu perawat di dekatnya membicarakan neneknya yang pingsan karena terlalu memaksakan diri atas cucunya. Bukannya merasa simpati, tapi perawat itu malah senang karena nenek tua yang selalu melarangnya membesarkan suara TV tidak ada. Kim telah muak akan keadaannya dan yang paling menyakitkan adalah melibatkan adik serta neneknya di dunia busuknya. Kim terus mengingat satu persatu para siswa yang membulinya serta guru yang terlibat atas penderitaannya, bahkan orang tua kaya yang mendukung kekejaman anak-anaknya. Kim dipenuhi kebencian yang teramat mendalam dan mulai mengharapkan sebuah keajaiban untuk kembali ke masa lalu, di mana dia bisa menghancurkan setiap orang yang berani mengusik hidupnya dengan penyiksaan menyakitkan. Dalam beberapa tahun Kim yang terbaring tak berdaya terus merencanakan pembalasan dendamnya. di mana dia terus menghajar tiap pembuli dengan pukulan maupun tendangan bertubi-tubi.
Dalam hayalannya Kim memperlihatkan air matanya dan mengklaim semua luka yang diberikan pada musuhnya tidaklah sebanding dengan rasa sakit neneknya. Kim tertawa akan pembalasan dendam yang sangat diimpikannya dan di saat yang sama dia merasa siksaan fisik tak cukup untuk memuaskan kebenciannya. Karena dia akan menunjukkan arti kehancuran sebenarnya sehingga semua orang yang berani menyentuhnya berharap tak terlahir di dunia ini. Saat kebenciannya telah memuncak dia dihadapkan pada kenyataan pahit di mana semua itu hanyalah rencana belaka yang terus diulanginya sampai 10 tahun lamanya. Untuk pertama kalinya Kim meneteskan air mata di dunia nyata sembari memohon pada Tuhan untuk mengakhiri hidupnya yang menyedihkan. Tiba-tiba saja sebuah hayalan muncul dan terlihat sesosok pria seperti dirinya mendekat lalu tersenyum mengisyaratkan jika saat yang dinantikannya telah tiba. Tanpa alasan yang jelas Kim membuka matanya di tempat yang tak asing. Di mana dia berada di dalam kelas dengan suasana serta kejadian yang sama di kehidupan 10 tahun silamnya. Dia pun mencoba mencubit pipinya agar terbangun dari mimpi dan sangat terkejut akan rasa sakit yang seolah nyata. Kim dipenuhi kebingungan dan untuk meyakinkan dirinya dia menusuk bagian tubuhnya. Rasa sakit yang dirasakannya sangat nyata bahkan ujung pulpennya meneteskan darah. Untuk beberapa saat Kim hanya terdiam dan mulai memikirkan kemungkinan jika dia benar-benar telah kembali ke masa lalu seperti yang selalu diimpikannya. Di saat yang sama salah satu dari penyebab insiden komanya bernama Minchul dan dia sedang membuli seorang siswa tanpa ampun. Minchul sangat brutal bahkan dalam kelas pun dia berbuat seenaknya tanpa mengkhawatirkan apapun. Pemandangan busuk yang ada di depannya mengingatkan Kim pada kehidupan masa lalunya. Di mana situasi ini adalah titik awal dari seluruh penderitaan yang dialaminya. Para siswa lainnya hanya bisa menutup mata atas tindakan Minchul dikarenakan rasa takut jika mereka berakhir menjadi target pembulian selanjutnya. Tapi di kehidupan ini Kim takkan mengulangi kesalahannya dan dia akan menjadi binatang buas yang menerkam para segerombolan sampah. Karena dihentikan dia berbalik dan menegaskan jika ketua kelas seperti Kim seharusnya tak mengganggu kesenangannya. Kemudian memperingatkan jika Kim tak jauh berbeda dari orang di bawah kakinya dengan membuatnya merasakan hal yang sama. Tanpa banyak bacot Kim melayangkan pukulan telak ke arah wajah Minchul. Hingga menyebabkan percikan darah keluar dari mulutnya. Setelah sekian lama Kim kembali ke masa yang selalu didambakannya dengan masih menjadi siswa kelas 1 SMA dan dia akan menunjukkan neraka kepada para pembuli. Ini adalah beberapa hari saat Kim masuk di sekolah sebagai siswa SMA dan berdasarkan ingatan sebelumnya Minchul sedang fokus sendiri dengan bermain game saat pelajaran dimulai bahkan mengabaikan guru. Saat pelajaran usai dia mendekati Jungmin dan memintanya untuk menjokikan gamenya. Sejak hari itu Jungmin menjadi budak suruhan Minchul hingga menyebabkan nilainya yang selalu teratas jatuh secara perlahan. Tak hanya menjadi budak suruhan tapi Minchul selalu meminta uangnya untuk membeli item dalam game. Di titik tertentu Jungmin telah muak dan mencoba membangkang pada Minchul. Hari itu adalah kali pertama Kim menyaksikan kekerasan tepat di depan matanya. Dia tak ingin terlibat dengan siswa bermasalah seperti Minchul tapi Jungmin adalah sosok yang selalu membantunya dalam pelajaran. Dia tak dapat membiarkan Jungmin dihajar begitu saja tanpa dibantu oleh siapapun. Meski temannya telah mencegahnya tapi Kim yakin dirinya dapat mengalahkan Minchul jika terlibat dalam pertarungan karena dirinya hebat dalam olahraga. Bagi Kim nama Minchul yang dikenal sebagai pembuli tak mengintimidasinya dan hari itu berakhir tanpa keributan karena guru datang untuk memulai pelajaran. Setelah kejadian itu, geng Minchul mulai mengusiknya dengan berbagai cara. Setiap hari dia diseret oleh geng Minchul dan dihajar tanpa jeda saat jam pelajaran usai. Bahkan setelah sekolah selesai Kim tak dapat tidur karena harus menaikkan level game para pembuli.
Kembali ke masa sekarang di mana Min Chul telah mendapatkan sebuah pukulan dan hal itu membuatnya sangat murka karena merasa telah dipermalukan. Namun Kim tak memberinya waktu mengoceh dan mencengkram rambutnya. Kemudian menghantamkan wajah Min Chul ke meja dengan sekuat tenaga. Dua serangan beruntun memberikan kerusakan padanya sehingga tak dapat berkutik. Tak sampai di situ saja, Kim dengan brutal menghajarnya terus-menerus tanpa menunjukkan kemurahan hatinya. Situasi serta sensasi ini telah terukir di dalam jiwa Kim saat koma dengan terus mengulanginya selama 10 tahun. Dia mengetahui jika Min Chul memiliki gaya bertarung yang dominan pada fisiknya dan tak terbiasa dipukul sehingga serangan membuatnya tak bisa bereaksi. Setelah sadar dirinya telah dipukul, Kim mencengkram rambutnya dengan hantaman ke arah meja dan sekarang dia hanya perlu menghajarnya tanpa henti. Pertarungan pembalasan dendam ini telah disimulasikan Kim tanpa henti selama 10 tahun. Bahkan tiap serangan yang didaratkannya adalah bagian dari rencana matangnya. Hujanan tendangan kaki yang seakan menginjak seekor anjing adalah momen paling dinantikannya dan dia tak peduli jika musuhnya akan mati. Jika Min Chul mencoba mengangkat kepalanya, dia akan mengincarnya dan saat mencoba menahan serangan menggunakan tangan maka Kim tak segan untuk mematahkannya. Di saat yang sama para geng Min Chul datang menghentikannya. Tanpa rasa takut dia malah menantang mereka dengan rasa ketidakpeduliannya. Pria ini bernama Min Ho dan tak menduga seorang siswa akan menggila dengan menyentuh Min Chul. Karena semua siswa di sekolah ini tahu konsekuensinya jika berani mengusik anggota gengnya. Dan dia cukup bingung kenapa Kim tak menunjukkan rasa takut padahal dia hanya seorang diri. Meski Min Chul yang memimpin geng pembuli ini, tapi Chan Suk adalah yang terkuat di antara mereka semua. Dikarenakan guru sedang menuju ke ruangan mereka menghentikan keributan dan akan melanjutkannya setelah pelajaran usai. Chan Suk meminta agar Kim menyiapkan diri karena hidup tenangnya akan berakhir menjadi penyiksaan. Di sela kepergiannya mereka mengancam agar Kim tak melarikan diri seperti tikus pengecut. Saat pelajaran dimulai, Min Chul terus tertunduk memikirkan insiden yang menimpanya. Dia hanya mengingat bagaimana dirinya dipukul dan tumbang di waktu singkat. Amarahnya tak dapat terbendung lagi dan berjanji membunuh Kim yang berani mempermalukannya di hadapan semua orang. Untuk saat ini dia harus menahan amarahnya karena saat pelajaran usai para teman gengnya akan datang menghajarnya. Min Chul menganggap ketua kelasnya berani karena belum pernah melihat bagaimana dia membuli siswa dari kelas lain. Hanya saja dia tak mengerti kenapa ketua kelasnya ikut campur padahal sebelumnya dia tak pernah terlibat masalah apapun dengannya. Min Chul takkan membiarkan seorang pun merusak citranya dan akan menjadikan Kim contoh bagi siswa lain yang berani menentangnya. Sementara itu di kelas lain Min Ho berpikiran jika Kim bersikap sembrono karena tak tahu konsekuensi yang akan didapatnya. Maka dari itu dia harus diberi pelajaran, jika tidak maka siswa lain pasti meremehkan gengnya. Min Ho tak sabar menantikan pelajaran usai karena hal menyenangkan akan segera terjadi. Beberapa saat kemudian pelajaran telah usai dan Min Chul segera berdiri dengan niat mengancam. Namun saat dia berbalik sebuah tendangan telah menyambutnya. Kemudian Kim mencengkram rambutnya sembari menegaskan jika dirinya harus melanjutkan pesta yang tertunda. Min Chul mulai merasakan teror dan tak mengerti kenapa ketua kelas tak menghindarinya dan malah memulai pertengkaran. Di saat yang sama Min Ho beserta gengnya menuju ke kelas Kim untuk membuat perhitungan dengannya. Namun mereka dikejutkan akan kerumunan siswa yang berada di kelas tersebut. Dan hal itu membuat mereka bergegas melihat apa yang terjadi dan saat tiba mereka disambut oleh senyuman Kim yang tengah menghajar ketua mereka. Bahkan mendapatkan intimidasi dari Kim yang sangat menyayangkan keterlambatan mereka bergabung dalam pesta darah. Tanpa banyak bacot Chan Suk berlari ke arahnya dengan sebuah pukulan. Kim telah mensimulasikan pembalasan dendamnya selama 10 tahun dan masalah terbesarnya terletak pada Chan Suk.
karena sadar takkan bisa mengalahkan dia dengan kekuatannya saat ini. Dan jawaban atas perbedaan kekuatan tersebut adalah menyerangnya dengan cara yang belum pernah dipikirkannya. Kim tak peduli jika dia harus melakukan cara kotor untuk menang karena keadilan takkan cukup menuntaskan masalahnya. Meski Chansuk memiliki tubuh tangguh dengan latihan yang baik, tapi dia tetap akan kesakitan saat besi mencicipi kulit lembutnya. Serangan telak tersebut berhasil menjatuhkan Chansuk, menunjukkan jika Kim adalah orang kuat dan alasan kenapa dia berakhir menyedihkan di kehidupan sebelumnya karena memiliki hati yang lemah. Baik Minho maupun Yongtaek terdiam menyaksikan kebrutalan di depannya. Di sela itu Kim melesat maju memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menerobos target selanjutnya. Dia yakin dengan menabrakkan tubuhnya sekuat tenaga maka Yongtaek akan tumbang. Setelah terpojok dia melayangkan pukulan bertubi-tubi dengan niat membunuh layaknya binatang lapar yang mencabik mangsanya. Dia tak peduli jika Minho menyerangnya karena dia adalah yang terlemah di antara mereka dan menghabisi Yongtaek adalah keputusan paling tepat. Meski kalah jumlah tapi rencana untuk memuaskan pembalasan dendamnya telah terukir dalam jiwanya dengan simulasi tak terhitung jumlahnya selama 10 tahun. Makanya dia takkan gagal mencabik mereka yang membuatnya mengalami penderitaan bagaikan neraka. Kim dapat merasakan tubuhnya telah mencapai batasannya, tapi dia tak boleh berhenti karena secunguk sampah masih tersisa. Minho tak hentinya terperangah dan tak menyangka Kim sangat tangguh. Kekuatannya tak hanya dapat keluar dari daftar pembulian, tapi yang paling menakutkan, dia tak memiliki hati layaknya manusia. Aura pekat serta teror yang baru saja ditunjukkannya membuat Minho berpikiran jika Kim tak layak disebut manusia melainkan monster. Tubuhnya tak henti menggigil ketakutan dan sadar dirinya takkan bisa mengalahkan amukan Kim. Kim tak ingin memperlihatkan kelemahannya meski tubuhnya diambang batas bahkan terus mengintimidasi Minho untuk segera menyelesaikan semuanya. Minho tak dapat mengendalikan tubuhnya karena dikuasai rasa takut. Saat Kim melayangkan pukulan dia dihentikan oleh keberadaan seorang guru. Wajah ketakutan Minho seketika hilang karena guru pasti akan memihaknya. Insiden ini membuat Kim mendapatkan ocehan dari guru karena menyebabkan 3 siswa yang terlibat dengannya dilarikan ke rumah sakit. Guru ini tak menduga bocah kalem akan membuat masalah dan berniat melimpahkan semua kesalahan pada Kim. Dia juga mengingatkan jika para orang tua murid yang dihajarnya takkan melepaskannya begitu saja tanpa konsekuensi. Hanya saja situasi ini takkan menurunkan niat pembalasan dendamnya karena keterlibatan seorang guru adalah bagian dari rencananya. Dia meminta agar gurunya melakukan keahliannya dengan mengubur masalah ini seperti yang selalu dilakukannya. Ungkapan tersebut membuat Kim mendapatkan sebuah pukulan atas kelancangannya. Seperti yang diperkirakan olehnya, semua guru hanya mengabaikannya dan alasan kenapa dia koma tak hanya karena pembulian tapi keterlibatan para orang dewasa yang pengecut. Saat gurunya ingin memukul kembali, dia mendekat lalu mengancam akan memberitahu semua orang jika selama ini gurunya menerima suap dari orang tua murid. Terutama dari orang tua Minho yang kaya raya, dan yang paling fatal adalah perselingkuhannya dengan guru bahasa Inggris. Situasinya mulai berbalik di mana Kim tidak segan menyebut gurunya sebagai bajingan tak berguna. Di kehidupan sebelumnya, saat dia terbuli di waktu yang cukup lama, Kim memutuskan untuk mencari solusi dengan melibatkan orang dewasa. Namun guru menyikapinya dengan santai, bahkan terlihat mengabaikan kejadian tersebut dengan meminta mereka semua rukun tanpa adanya sanksi apapun, seolah pembulian itu tidak terjadi. Tindakan Kim yang ingin melapor pada guru membuat geng Minchul makin menjadi-jadi. Mereka terus memukulinya saat jam pelajaran selesai. Situasi tersebut membuatnya marah dan tak mengerti kenapa seorang guru tidak menyelidiki laporannya. Saat Kim dihajar secara brutal, gurunya kebetulan melewati tempat itu.
Dan membuat Kim yakin para pembuli pasti akan dihukum berat karena gurunya telah melihat bukti pembulian tersebut. Tapi kenyataannya dia malah mengabaikannya dan di hari berikutnya Kim mengetahui jika gurunya seringkali menerima suap dari orang tua murid untuk menutupi perbuatan anak-anak mereka. Setelah mengetahui fakta jika dirinya takkan mendapatkan bantuan dari siapapun, dia memulai perlawanannya. Sehingga kejadian tersebut melibatkan para orang tua dan campur tangan orang dewasa adalah area di mana dia tak bisa melakukan apa-apa. Setelah dia koma, Kim menyadari sebuah fakta jika dirinya tak bisa membalas dendam hanya dengan kekuatan semata. Di mana dia harus menuntaskan keterlibatan orang dewasa sepenuhnya tanpa batasan. Setelah mendengar ancaman muridnya, guru ini mulai goyah dan Kim kembali mengingatkan jika gurunya harus berhati-hati saat bicara padanya. Jika dia dikeluarkan dari sekolah, maka Kim berjanji menghancurkan hidupnya beserta selingkuhannya. Di kehidupan sebelumnya saat Kim naik kelas 3, perselingkuhan tersebut telah terungkap dan menurut rumor semua aset yang dinikmati gurunya adalah milik istrinya. Menunjukkan jika dia takkan berani mengambil keputusan yang membuat hidupnya sengsara dengan mengkhawatirkan kondisi keuangannya. Gurunya bernama Yung Chul dan dia hanya bisa tertunduk diiringi janji yang akan mengikuti semua perkataan Kim. Kim memberitahu jika gurunya hanya perlu menjadi penonton seperti sebelumnya, tapi sekarang objeknya telah berubah di mana dia harus memberikan dukungan padanya. Tak peduli metode apa yang dilakukannya, tapi dia harus mengubur masalah ini agar Kim tak mendapatkan hukuman. Jika Yung Chul mengikuti semua instruksinya, maka Kim takkan membeberkan semua rahasianya. Setelah mendapatkan dukungan dari gurunya, dia harus menyiapkan kartu selanjutnya. Karena Yung Chul hanya bisa melindunginya untuk sementara waktu. Di sisi lain, Min Ho meluapkan amarahnya dengan keyakinan jika Kim pasti mendapatkan hukuman berat karena ibunya telah menyuap Yung Chul. Min Ho merasa dirinya adalah sosok yang pantas menjadi predator di sekolah dan seorang siswa seperti Kim bukanlah lawan yang pantas untuknya. Bahkan Min Ho menganggap Kim yang menghajar ketiga temannya hanyalah sebuah kebetulan dan saat bertemu lagi dengannya, dia pasti memberinya pelajaran. Saat kepercayaan dirinya mulai kembali, di saat itulah dia merasakan teror untuk kedua kalinya. Di mana Kim datang mencarinya karena harus menyelesaikan urusan yang baru saja tertunda. Di waktu singkat, pukulan melesat menghantam wajah Min Ho dan berhasil menjatuhkannya. Kim memulai kembali aksinya dengan terus menghajarnya. Semua orang yang melihat raut wajah Kim dipenuhi kegirangan menganggapnya sebagai seorang psikopat. Tapi kenyataannya, kebrutalan Kim hanyalah hasil ingatan masa lalunya yang membangkitkan iblis pendendam dalam jiwanya. Min Ho terus meminta seseorang untuk menolongnya dan saat melihat Yung Chul dia sangat senang, namun uang suap ibunya kini tak berguna karena hidup Yung Chul berada dalam genggaman Kim. Kim meminta kepada Min Ho agar tak khawatir karena tidak ada seorang pun yang akan mengganggu pesta mereka berdua. Kembali 5 menit sebelum insiden Kim menghajar Min Ho di mana Yung Chul memikirkan situasi yang tengah dihadapinya. Dia merasa kegaduhan yang dilakukan Kim berada di luar kemampuannya karena orang tua murid pasti terlibat. Apalagi di kasus ini dia tak bisa memberikan hukuman pada Kim karena rahasianya berada dalam genggamannya. Jika itu adalah siswa lain dia dapat mengatasinya, tapi orang tua Min Ho adalah sosok yang takkan menutup mata menyangkut putranya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kompleks perumahan sekaligus tokoh terkenal di lingkungan wilayah Daesang, bahkan mereka memberikan dukungan finansial untuk renovasi sekolah. Jadi kepala sekolah akan memberikan dukungan penuh pada Min Ho dan insiden makin rumit karena Yung Chul menerima suap dari orang tua Min Ho itu sendiri. Dia terus memikirkan solusi terbaik untuk lepas dari situasi ini dan akhirnya menyadari jalan satu-satunya. Di mana Kim belum menyentuh Min Ho dan dia hanya perlu membujuknya agar tak terlibat dengannya. Namun semua itu telah terlambat di mana Kim telah memulai pembantaiannya terhadap Min Ho.
Meski keputusan ini sangat berat, tapi dia harus melepaskannya dengan memihak pada Kim. Karena saat hubungannya dengan guru bahasa Inggris yang memiliki anak 3 terungkap, maka karirnya akan hancur. Di sela itu Kim meminta pada Min Ho untuk tidak berdiam diri dan bangkit memberikan perlawanan. Saat Min Ho bersama gengnya melakukan penyiksaan, mereka terus mengatakan alasan kenapa Kim terus dihajar karena dia sampah yang lemah. Tapi sekarang pembuli itu tak hentinya gemetaran, padahal dia baru saja memulai pembalasan dendamnya. Kim mengerti di balik tindakannya pasti menggemparkan sekolah, tapi semua penderitaannya selama 10 tahun tak dapat dibandingkan dengan beberapa pukulan. Jadi dia memutuskan untuk menggigit mangsanya terus-menerus sembari menikmati semuanya sampai tak tersisa. Pria tua ini bernama Daehwan sekaligus kepala sekolah, dan dia menganggap perbuatan Kim haruslah mendapatkan hukuman setimpal. Wanita ini adalah selingkuhan Yun Chul dan dia sangat setuju terkait keputusan kepala sekolah dengan mengeluarkan Kim. Di saat yang sama Yun Chul berbisik dengan memintanya diam dengan tak ikut campur. Yun Chul tak memiliki pilihan selain memberikan dukungan pada Kim lalu mengungkapkan jika dia tak sepenuhnya bersalah. Sebagai wali kelas 1 dia telah melihat bagaimana Min Ho bersama gengnya membuli siswa lainnya dan menyimpulkan jika Kim hanya membela diri. Yun Chul merasa seorang guru tidak seharusnya menghukum pelaku yang sebelumnya adalah korban pembulian. Rapat ini semakin mencekam bahkan menempatkan Yun Chul dan kepala sekolah dalam keributan karena perbedaan pendapat. Kepala sekolah sangat memahami jika orang tua Min Ho takkan puas sebelum menginjak murid yang menyentuh putranya. Dan untuk menjadikan sekolah sebagai institusi bergengsi, dia harus menjaga hubungannya dengan orang-orang berpengaruh. Dia pun meminta semua guru untuk mencegah penyebaran insiden tragis ini dan akan menangguhkan Kim selama 1 minggu sebelum rapat berikutnya. Saat Kim keluar dari ruangan, Yun Chul menghampirinya dan mencoba menjelaskan jika situasi ini di luar kendalinya. Namun di kehidupan ini Kim tidak memiliki hati yang lunak dan dia tak peduli pada situasi gurunya. Di mana satu-satunya cara untuk mencegahnya bicara adalah melakukan yang terbaik demi melindunginya meski harus melakukan metode busuk sekalipun. Jika Yun Chul gagal melakukannya, maka dia tak segan menghancurkan hidupnya beserta selingkuhannya sampai ke akar keluarga mereka berdua. Kim hanya berniat menunda penghakiman gurunya karena membutuhkannya dan saat pondasinya kuat maka dia takkan segan menghancurkan semua orang yang membuatnya hidup bagaikan neraka. 1 minggu dari sekarang adalah waktu yang sangat berharga di mana dia akan menyiapkan kartu selanjutnya untuk membalas kebusukan kepala sekolah. Setelah sekian lama Kim tak pernah menyangka dia akan menyusuri kembali lorong ke rumahnya. Dia hanya berasal dari keluarga sederhana dan apartemen kumuh tempat tinggalnya hanyalah asuransi kematian orang tuanya. Saat dia sedang koma, neneknya terpaksa menjual apartemen tersebut demi biaya rumah sakit dan kenyataan itu membuat hatinya sangat hancur. Kembali ke masa lalu sudah dianggapnya sebagai sebuah keajaiban dan selain fokus pada pembalasan dendamnya, dia akan menyediakan tempat di mana nenek serta adiknya dapat hidup tanpa mengkhawatirkan kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Sebelum rapat diadakan, dia harus memikirkan secara matang langkah selanjutnya dan dalam 2 tahun dia akan memasang pondasi yang mengubah alur hidupnya. Syarat pertama, dia harus mengumpulkan kekuatan agar para musuhnya tak dapat menggoyahkannya walau dia menginjak mereka. Syarat kedua, Kim akan mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan sama dengannya agar menjadi tak terkalahkan. Syarat paling penting adalah latar belakang agar orang-orang berduit takkan berani menginjaknya. Beralih ke kantor polisi di mana seorang pria mengamuk karena para polisi memperlakukannya dengan buruk. Pria ini adalah Kang Beon, putra sulung dari sosok yang memiliki pengaruh besar dan dia murka atas keberanian polisi yang mencoba menangkapnya. Polisi ini memahami jika Kang Beon adalah pria berbahaya dan dia harus berhati-hati menangani kasusnya.
Alasan kenapa Kang Beon berurusan dengan polisi karena telah menghajar beberapa orang sehingga mengakibatkan mereka dilarikan ke rumah sakit. Dia merasa situasinya sangat buruk dan jika musuhnya mengetahui tindakannya maka dia akan dipojokkan. Ayahnya baru saja mengumumkan kepada publik atas seleksi terkait penerus bisnis keluarganya. Kang Beon hanyalah pria yang memiliki ijazah SMA sementara kandidat yang menjadi lawannya adalah adiknya sendiri dengan lulusan dari universitas bergengsi bahkan menikahi wanita terkenal di wilayah Daesang. Jika ayahnya mengetahui dia terlibat dalam kasus kekerasan maka kesempatannya untuk mengambil alih bisnis keluarga semakin mustahil. Polisi mencoba memberikan pemahaman jika Kang Beon telah menganiaya orang tak bersalah dan hukum harus tetap berjalan meski dia berasal dari keluarga terkemuka. Namun Kang Beon membantah pernyataan tersebut karena polisi tak memiliki bukti apapun dan hanya menuduhnya berdasarkan laporan. Di saat yang sama Kim tiba di sana dan akan bersaksi untuk Kang Beon dengan menunjukkan ketidakbersalahannya. Setelah melihat hasil rekaman yang dibawanya polisi tak menyangka jika Kang Beon bukanlah pelaku kekerasan. Di mana dia hanya melindungi dirinya dan kebetulan sosoknya lebih kuat hingga menghajar ketiga penyerang tersebut. Kim menjelaskan situasinya jika dia kebetulan lewat lalu meminta video kotak hitam dari mobil tempat kejadian. Bahkan Kim memberitahu jika Kang Beon telah mencoba menghindari situasi terburuk tapi ketiga orang itu terus menyerangnya sehingga pertarungan tak terhindarkan. Meski Kang Beon tak mengenal bocah di dekatnya tapi dia langsung merangkulnya karena telah memberikan informasi yang sangat menarik pada polisi. Siapa sangka dia dapat lolos dari keputusasaan dan menganggap semuanya baik-baik saja kalaupun ayahnya mengetahui kekerasannya tapi hal itu hanyalah bagian dari pembelaan diri. Setelah polisi meminta maaf Kang Beon memperlihatkan sosok menakutkannya dan akan mengingat wajah pria itu sebaik mungkin. Kemudian Kang Beon mengucapkan terima kasihnya atas bantuan Kim dan memberitahu jika dirinya adalah sosok yang tak pernah melupakan bantuan seseorang. Lalu dia memberikan uang dalam jumlah besar dan cukup terkejut karena pada umumnya seorang bocah akan menolak uang jika terlalu banyak tapi Kim tampak tak sungkan padanya. Tak hanya merasa aneh tapi Kang Beon juga sangat terkesan bagaimana dia datang dengan sebuah video. Kim yang berhasil mendekati Kang Beon takkan melepaskannya begitu saja lalu mempertanyakan apakah insiden ini terjadi secara kebetulan. Kim menunjukkan sosok aslinya dengan menghilangkan wajah polosnya lalu mengatakan jika dia tahu sosok seperti apa Kang Beon. Di mana saat ini dia sedang berlomba dalam seleksi penerus bisnis keluarga melawan adiknya sendiri. Ungkapan tersebut membuat Kang Beon menanggapi serius bocah di depannya. Lalu Kim memintanya agar tenang karena dia tak bermaksud buruk dan ucapannya bukanlah sesuatu tanpa bukti. Saat Kim sedang koma berita adalah sesuatu yang selalu menemani harinya salah satunya terkait perusahaan konglomerat super kaya milik ayah Kang Beon. Kim merasa telah menyelamatkan hidupnya dan jika ingin membalasnya maka dia harus mengabulkan satu permintaannya. Dikarenakan pembicaraan mereka cukup panjang keduanya memutuskan ke kafe. Lalu Kim menunjukkan video asli yang didapatnya dan hanya memperlihatkan bagian terakhir pada polisi demi membantunya. Di awal video menunjukkan jika kejadian itu layak disebut kebetulan tapi 30 menit sebelumnya ketiga orang yang ribut dengannya telah berada di sana. Sekilas mereka hanya pelanggan biasa dengan bersantai di depan minimarket tapi meski 30 menit usai ketiga orang tersebut tak berpindah tempat seolah sedang menunggu seseorang. Setelah dia tiba ketiga orang itu mulai mengganggunya seakan meminta Kang Beon memukulnya. Kim meminta pria di depannya untuk memikirkan kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini di mana semuanya semakin rumit seolah didesain oleh seseorang. Entah itu secara sengaja maupun tidak dan entah kejadian kecil maupun besar. Kang Beon juga menaruh kecurigaan pada adiknya, tapi setaunya dia tumbuh di lingkungan baik makanya sulit percaya jika dia melakukan hal kotor untuk menyingkirkannya.
Berdasarkan ingatannya, Kim mengetahui perusahaan konstruksi milik ayah Kang Beon saat ini hanya diakui di wilayah Daesang, tapi berdasarkan modal dan teknologi mereka berhasil berkembang pesat. Semua pencapaian tersebut berkat filosofi sang presdir untuk meningkatkan kualitas serta kecepatan pembangunan tanpa campur tangan putranya di masa depan. Akar dari masalah tersebut adalah putra keduanya Han Seok yang menghalalkan segala cara untuk merebut posisi pewaris. Lalu berakhir ketahuan oleh kakaknya sehingga perkelahian terjadi dan menyebabkan dirinya cacat permanen. Insiden menggemparkan itu membuat ayahnya mengeliminasi kedua putranya menjadi penerusnya. Kim menyadari keputusan ayah mereka telah tepat, tapi dia tak punya pilihan selain mengubah masa depan. Karena yang terpenting adalah fokus pada pembalasan dendamnya lalu memastikan kehidupan nenek serta adiknya menjadi lebih baik. Meski dirinya harus berlumuran darah bahkan berakhir dengan menyedihkan sekalipun, tapi kedua keinginannya tersebut harus tercapai. Kim menegaskan jika dia bisa membantu Kang Beon membalaskan dendamnya bahkan menduduki posisi penerus. Kang Beon yang mendengar pernyataan tersebut tertawa karena Kim hanyalah bocah SMA biasa dan dia telah memiliki tim yang berpengalaman untuk membantunya. Kim merasa jika Kang Beon telah terperdaya oleh orang-orang karena kejadian yang baru menimpanya diungkapkan oleh bocah SMA. Menunjukkan jika semua informan yang berada di sisinya adalah bagian rencana adiknya. Kim tidak akan memaksanya, melainkan meminta sebuah kesempatan untuk membuktikan kelayakannya sekaligus membangun hubungan mereka berdasarkan kepercayaan. Dia pun memutuskan untuk memikirkannya sejenak, lalu datanglah seorang pelayan yang mengingatkannya jika tempat ini adalah area bebas rokok. Namun temperamen Kang Beon sangat buruk, di mana ia akan menghancurkan kafe ini jika pelayan itu mengganggunya. Kim mengetahui jika sosok seperti Kang Beon menjalani kehidupannya secara sembarangan karena terlahir sebagai putra tertua. Dia juga terkenal sebagai sebuah bom yang tak boleh disentuh di seluruh wilayah Daesang. Keputusan untuk menjadikannya rekan adalah langkah paling tepat karena pria seperti Kang Beon takkan segan menghancurkan siapapun demi kekuatan dan kekuasaan. Kang Beon merasa semua yang dikatakan Kim tidaklah salah dan hanya tinggal waktu adiknya akan mengambil alih tanpa dia bisa memberikan perlawanan. Akan tetapi dalam situasinya siapa sangka dia harus percaya pada bocah 17 tahun yang baru saja ditemuinya. Di tengah kebingungan tersebut Kang Beon teringat pada ucapan ayahnya yang tidak mempermasalahkan putranya jika tak berbakat, tapi dia harus merangkul orang-orang dengan skill hebat. Kang Beon pun memilih untuk mendengarkan rencana Kim terlebih dahulu sebelum memutuskannya. Bagi Kim sosok yang pantas menduduki pemimpin adalah adiknya karena lulusan terbaik dari universitas luar negeri tidak seperti dirinya hanyalah lulusan SMA. Bahkan Chang Seok menikahi seorang gadis dari keluarga elit dan berdasarkan kenyataan tersebut maka Kim yakin Kang Beon tak memiliki peluang. Kim merasa jika Chang Seok telah merencanakan semua ini sejak lama dengan memperkuat pondasinya dalam segala aspek. Tapi satu hal yang tak bisa diubahnya yaitu fakta bahwa Kang Beon adalah putra tertua. Sejak awal perbedaan keduanya bagaikan langit dan bumi, tapi ayahnya masih memberinya kesempatan untuk bersaing karena sebuah mindset yang kuno dan naif di mana putra pertama selalu menjadi penerus dalam keluarga. Lalu Kim meminta Kang Beon berpikir apa yang akan terjadi jika adiknya kehilangan segala aspek yang mendukungnya dan berakhir tumbang dalam posisi yang sama dengannya. Jika dia ingin memenangkan seleksi penerus, maka 3 syarat harus dipenuhi Kang Beon. Syarat pertama adalah latar belakang dan Chang Seok telah unggul karena saat adiknya sibuk menjalin hubungan dengan orang penting di wilayah Daesang melalui pernikahan Kang Beon malah sibuk menjalin koneksi dengan orang tak berguna di distrik lampu merah. Lalu syarat kedua adalah reputasi dan adiknya lebih unggul karena Kang Beon hanya dikenal sebagai bajingan di wilayah Daesang.
Yang terakhir adalah kemampuan sementara dia bergaul dengan wanita serta alkohol. Adiknya sibuk membuktikan kelayakannya dengan prestasi bisnis. Semua yang dikatakan Kim bukan bermaksud menjatuhkan Kang Beon, tapi dia akan menunjukkan bagaimana caranya memutarbalikkan latar belakang. Jika dirinya tak bisa menikahi keluarga bergengsi, maka dia hanya perlu melakukan hal berlawanan dengan memisahkan adiknya dari istrinya. Sehingga dukungan latar belakang dari istrinya menghilang, sekaligus menempatkan mereka dalam keadaan yang sama. Keesokan harinya, Chang Seok terlihat murka saat mendengar kabar jika anak buahnya telah gagal menjebloskan kakaknya ke dalam penjara. Selain keberadaan kakaknya, pengaruh ayahnya menjadi akar masalah di mana dia terus berpikiran menjadikan putra tertua sebagai penerusnya. Meski ini adalah kabar yang tak menyenangkan, tapi dia yakin posisi penerus masih miliknya karena kakaknya hanyalah orang bodoh tanpa pencapaian. Di saat yang sama Chang Seok mendapatkan sebuah panggilan yang memberitahu jika istrinya telah menerobos hotel tempatnya bermain dengan para wanita. Pria ini bernama Myong Jin, sekaligus pemimpin perusahaan konstruksi dan ayah dari Kang Beon dan Chang Seok. Setelah mendengar kabar buruk, dia mengumpulkan kedua putranya. Dan kenyataan itu membuat Chang Seok tertunduk sembari meminta maaf. Myong Jin telah menghubungi ayah mertua Chang Seok dan mengatakan padanya jika dia akan memberikan pelajaran pada putranya agar masalah ini tak berakhir dengan ketitik perceraian. Istri Chang Seok memutuskan untuk tinggal berpisah dan ingin melihat bagaimana dirinya menebus kesalahannya. Meski Chang Seok terus meminta maaf, tapi ayahnya tetap murka karena telah memperingatkan sebelumnya jika pria yang bermain dengan pelacur pasti keluarganya akan hancur. Lalu ayahnya menganggap jika Chang Seok ingin bermain dengan wanita, sebaiknya dia berstatus lajang seperti kakaknya. Kemudian Myong Jin menanyakan kenapa Kang Beon keluar masuk dari kantor polisi. Meski mengetahui dia terlibat dalam pertarungan, tapi ayahnya sengaja bertanya dan cukup yakin jika Kang Beon pasti tak mengakui kesalahannya seperti sebelumnya. Kembali di hari sebelumnya, di mana Kang Beon sangat kegirangan saat mendengar rencana Kim. Tapi Kim memintanya agar tak berpuas hati karena ayahnya takkan menunjuknya sebagai penerus dengan hanya kecewa pada adiknya. Dan langkah paling tepat adalah membuktikan bahwa dirinya telah berubah seakan menunjukkan perilaku yang mencerminkan seorang pemimpin. Kemudian Kang Beon tertunduk sembari meminta maaf pada ayahnya karena alasan apapun takkan membenarkan tindakannya sebagai putra tertua dari perusahaan konstruksi ternama. Bahkan dia mengungkapkan jika dirinya akan lebih berhati-hati dalam bertindak dengan memikirkan nama baik ayahnya. Kemarahan Myong Jin seketika reda dan mengungkapkan jika dia telah mendengar terkait para bajingan telah memancingnya dalam perkelahian. Bahkan ayahnya merasa bangga karena dia telah berhasil menghindari keributan sebaik mungkin. Di saat yang sama Chang Seok sangat murka dan tak menyangka kakak bodohnya akan memberinya pukulan telak. Chang Seok tidak mengetahui siapa yang memberitahu lokasi hotel itu, tapi saat berhasil menemukannya dia pasti mencabiknya. Tubuh Kang Beon tak hentinya bergetar setelah mendapatkan pujian dari ayahnya. Padahal dulu dia selalu bersikap tegas bahkan terus memarahinya, tapi sekarang menepuk pundaknya seakan mengakui keberadaannya. Saat bertemu dengan Kim, dia terus memujinya, bahkan bersedia mengikuti semua rencananya. Kim memintanya agar tak terlalu bersemangat karena adiknya hanya kembali ke garis awal terkait latar belakang. Untuk memenangkan ronde kedua, Kim ingin agar Kang Beon bergabung dalam perusahaan kecil, lalu dia akan memberitahu rencananya saat waktunya tiba. Rencana itu mengejutkan Kang Beon dan tak mengerti bagaimana sosok seperti dirinya menjadi karyawan kecil. Meski pada awalnya dia terlihat menolak, tapi pencapaian atas rencana Kim membuatnya menurut meski tak memahami maksudnya. Sebelum memulai rencana kedua, Kim memintanya menepati janji atas permintaannya.
Kang Beon akan melakukan apapun permintaan Kim, bahkan bersedia memberinya uang dalam jumlah besar. Kim pun terus terang di mana sebenarnya dia ingin agar Kang Beon menjadi walinya dalam rapat di sekolahnya. Keesokan harinya di mana Ibu Minho menemui Yung Chul bahkan memukulnya karena telah berani menyulitkan putranya padahal dia telah menyuapnya. Kemudian Yung Chul mendatangi Kim dengan memintanya mengakui kesalahannya demi meminimalisir hukumannya karena insiden bukanlah sesuatu yang bisa diatasi. Kim paham jika Ibu Minho telah menekan gurunya dan dia kembali mengingatkan jika dirinya mati maka Yung Chul pun akan bernasib sama. Kim tak peduli metode apa yang akan digunakan gurunya dan dia hanya perlu hasil yang memuaskan jika tidak ingin rahasianya terbongkar. Kepala Yung Chul seakan ingin meledak karena kasus suap serta perselingkuhannya pasti menghancurkan karir dan keluarganya. Saat rapat dimulai Yung Chul menaruh perhatian pada sosok yang mendampingi Kim sebagai walinya. Dia mengenal orang itu sebagai bajingan distrik Lampu Merah sekaligus putra tertua dari perusahaan konstruksi ternama di wilayah Daesang dan orang tua Minho bahkan tak bisa bersaing dengannya. Yung Chul tak punya waktu untuk berpikir dan dia hanya perlu menemukan cara bertahan hidup. Dikarenakan dia satu-satunya orang yang menyadari keberadaan Kang Beon maka dia memutuskan mengerahkan segalanya demi membela Kim. Dia pun berteriak dengan lantang jika kasus ini adalah sebuah kekonyolan di mana si penyerang diperlakukan sebagai korban. Kepala sekolah tak pernah menduga jika Yung Chul akan menentangnya dengan berada di pihak bocah yang tak berguna. Yung Chul menceritakan jika dirinya sebagai wali kelas telah berulang kali mendapatkan laporan terkait pembulian yang dilakukan Minho bersama gengnya. Beberapa hari yang lalu Min Chul membuli seorang siswa bernama Jung Min dan Kim yang menyaksikan kejadian tersebut meminta mereka berhenti. Dia sangat mengenal siswa seperti Kim selain ketua kelas dia juga memiliki hati tulus menolong temannya tapi Min Chul memanggil gengnya dan mulai mengancamnya. Perkelahian pun terjadi dan Kim hanya berusaha melindungi dirinya tapi sesuatu yang tak disangka oleh geng Min Chul adalah Kim lebih kuat dari siswa pada umumnya sehingga mereka berakhir di rumah sakit. Jika seorang guru menghukum Kim maka sekolah ini hanya berisi orang dewasa yang tak lebih baik daripada sampah. Untuk menemukan solusinya kepala sekolah memutuskan untuk mendengar cerita Minho terlebih dahulu karena kesaksian korban seharusnya lebih akurat. Minho mengungkapkan jika dia hanya berjalan lewat dan melihat Kim yang sedang memukul Min Chul. Dan saat bertanya pada siswa lainnya mereka mengatakan jika Kim lah yang telah memulai perkelahian. Diiringi tubuh gemetaran Minho berusaha meyakinkan semua orang jika dia hanya berniat menolong temannya tapi Kim terlihat menargetkannya. Dia tidak mengetahui jika tindakannya akan membuat Kim marah dan datang ke kelasnya lalu memukulnya tanpa henti. Setelah semua kejadian ini dia tak mengerti kenapa guru Yung Chul menyalahkan dirinya yang teraniaya. Ibu Minho takkan tinggal diam lalu dia meminta semua orang memperhatikan wajah anaknya dan apakah dia terlihat seperti seorang pelaku. Kekerasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima karena dirinya sangat menyayangi putranya bahkan membesarkannya dengan hati-hati agar tak terluka. Tapi sekolah yang seharusnya mendidik siswa malah membiarkan seorang psikopat berada di sisi anak kesayangannya. Jika pelaku dibiarkan maka siswa lainnya pasti akan mengalami hal yang sama seperti putranya bahkan lebih buruk lagi. Makanya hukuman harus ditetapkan dan tatapan mereka bertiga seakan menertawakan Kim dengan anggapan jika dia takkan lolos. Setelah banyak mendengar ocehan Kang Beon merasa muak dan dia memukul meja untuk menarik perhatian semua orang. Kemudian menunjuk Minho adalah setan bermuka dua yang telah merencanakan skenario pembelaannya. Kepala sekolah meminta Kang Beon bersikap sopan dengan tidak menyebut muridnya seperti setan. Tapi temperamen Kang Beon bukanlah sosok jinak dan dia tak menemukan kata yang cocok selain sebutan setan.
Dia telah memeriksa terkait geng Minchul secara pribadi dan menemukan jika mereka cukup terkenal di sekitar area ini dengan pembulian, bahkan perampokan. Kang Beon tak menyangka jika kepala sekolah berusaha menutupi tindakan tersebut. Ataukah dia memiliki suatu alasan yang mengharuskannya melindungi Minho, misalnya menerima suap dari para bajingan. Ibu Minho seketika murka saat dirinya dan anaknya dihina lalu mempertanyakan kenapa Kang Beon menjadi wali Kim padahal dia tak memiliki orang tua maupun kerabat selain adik serta neneknya. Beralih di hari sebelumnya di mana Kang Beon dikejutkan akan permintaan Kim yang tak berupa uang. Kim menegaskan jika dia tetaplah membutuhkan uang tapi saat ini dia menginginkan seorang wali. Kim menceritakan jika dia berencana membuat banyak masalah di sekolahnya. Tak hanya perkelahian, tapi dia akan menciptakan kecelakaan cukup besar yang melibatkan hukum. Tiap kali itu terjadi dia berharap agar Kang Beon selalu mendukungnya karena berkat campur tangannya setidaknya tak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya di wilayah Daesang. Jika Kang Beon bersedia melakukannya, Kim berjanji menunjukkan sesuatu yang bisa memuaskannya. Tak peduli apapun yang harus dilakukannya, Kim akan memastikan Kang Beon menjadi penerus perusahaan ayahnya bahkan memberikan sesuatu yang lebih besar di masa depan. Kang Beon tak henti tertawa akan kegilaan tekan kecilnya dan dia juga berjanji melakukan apapun untuk melindunginya walau harus menumpahkan darah. Dikarenakan Ibu Minho mempertanyakan jati dirinya, Kang Beon bangkit lalu mengumumkan pada semua orang jika dia adalah putra sulung dari perusahaan konstruksi Myeongjin di wilayah Daesang. Kemudian menegaskan jika Kim sudah seperti adik kesayangannya dan dia bukan tipe pria yang suka berkeliaran dengan membuat masalah. Kang Beon lanjut mengatakan kepada semua guru jika dirinya merasa sekolah ini cukup bagus dan berencana untuk mensponsorinya atas nama perusahaan konstruksi Myeongjin. Tapi siapa sangka sekolah ini sangat busuk hingga membuat adik kesayangannya mengalami kesulitan dengan tuduhan yang bisa mengeluarkannya dari sekolah. Kang Beon mempertanyakan apakah adiknya yang melawan pembulian dapat dikatakan sebagai pelaku padahal dia telah mengalami hal sulit untuk bangkit dan seharusnya para pendidiklah yang bertanggung jawab atas insiden tersebut karena tugas untuk menanamkan nilai benar dan adil merupakan tugas mereka. Kang Beon mengancam semua guru jika dia takkan membiarkan masalah ini selesai dengan mudah bahkan berniat menghancurkan sekolah karena para guru menutup mata atas insiden pembulian adiknya dengan menerima suap. Kang Beon terus terang jika ucapannya adalah sebuah ancaman karena dia memiliki kekuatan untuk membuat semua guru takkan bisa menginjakan kaki di wilayah Daesang. Kepala sekolah sangat syok akan kehadiran wali Kim yang tak lain adalah putra sulung dari Myeongjin, sang konglomerat super kaya. Jika dia mengambil pihak Minho, maka dirinya takkan bisa bermimpi mendapatkan koneksi dengan perusahaan Myeongjin, bahkan dilemparkan keluar dari kota Daesang karena menentang peringatan dari putra sulungnya. Daehwan tak peduli jika dirinya dipanggil pengkhianat karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan sponsor dari perusahaan terbesar di Daesang. Dia pun mengatakan jika dirinya telah cukup mendengar nama para pembuli dan Minho adalah murid yang mendominasi perilaku geng tersebut. Meski Ibu Minho mencoba menghentikannya, tapi Daehwan mengabaikannya bahkan memintanya untuk diam. Sebagai kepala sekolah dia berjanji mengungkapkan faktanya dan berdasarkan pengamatannya Kim adalah seorang murid yang berprestasi dan tindakannya pasti memiliki alasan sehingga melukai para siswa lainnya. Sebelum memutuskan hasil rapat kepala sekolah menyarankan agar semua orang mendengar cerita dari Kim terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya dia diberikan kesempatan untuk bicara dan jika ini adalah kehidupan sebelumnya maka dia pasti takkan berakhir mengenaskan. Lalu Kim mengatakan jika dirinya telah melaporkan Minchul bersama gengnya kepada guru tapi dia malah mengabaikannya. Bahkan dia menyikapinya dengan santai seolah tak ingin ikut campur dan tak peduli pada siswa yang terbuli baik dirinya sendiri maupun murid lainnya. Sehingga Minchul bersama gengnya semakin berbuat seenaknya tanpa ragu karena tak terikat oleh hukum sekolah.
Kim tidak menyangkal jika dia telah memukul mereka semua, tapi apakah dia akan berakhir duduk di tempat ini hanya berdasarkan perlawanan yang baru pertama kali dilakukannya. Bukan itu jawabannya, melainkan ketidakbecusan orang dewasa dalam menyikapi masalah bahkan menyudutkannya karena mengira dirinya tak punya kekuatan dan berasal dari keluarga miskin. Kim meminta agar kepala sekolah memberikan hukuman terberat kepada Minho dan teman gengnya, jika tidak Kim bersumpah menyebarkan kabar terkait semua insiden pembulian kepada publik sehingga sekolah ini akan menjadi aib di wilayah Daesang. Satu-satunya cara untuk membungkam mulutnya adalah memberikan hukuman yang memuaskannya. Ibu Minho takkan membiarkan putranya memikul tanggung jawab atas insiden ini. Lalu dia menghubungi suaminya karena keadaannya telah mendesak. Dia meluapkan emosi seakan jiwanya telah dilukai oleh semua orang-orang yang menuduh anaknya adalah dalang insiden tersebut. Dia juga menginformasikan jika Yung Chul serta kepala sekolah telah berkhianat karena kedatangan putra sulung Myongjin dari perusahaan konstruksi yang ingin mensponsori sekolah. Ibu Minho meminta suaminya agar segera datang dan memberi pelajaran kepada semua orang-orang bajingan ini. Bukannya mendapat kabar baik, tapi dia malah diamuk oleh suaminya, bahkan memerintahnya segera pergi sebelum masalah makin rumit. Karena putra sulung Myongjin adalah seseorang yang tak bisa diatasi olehnya, bahkan bisa menempatkan kehancuran bisnisnya di wilayah Daesang. Saat rapat selesai, baik Kim maupun Minho dan gengnya diberi hukuman 100 jam kerja sukarela atas tindakan mereka yang keji karena pertengkaran. Lalu Minho dan gengnya dikeluarkan dari sekolah dengan hanya menyisakan Kim. Saat Kim menghampirinya, Minho melayangkan pukulan, tapi dia segera dihentikan oleh ibunya. Lalu Kim menyuruhnya untuk berlutut sembari meminta maaf padanya. Minho telah dikeluarkan dari sekolah dan dia tak punya alasan menuruti permintaan rendahan tersebut. Kim memahami jika Minho selalu bersembunyi di balik ibunya, makanya dia seharusnya bertanya apakah harus melakukannya atau tidak. Kim mendekatinya lalu berbisik jika Minho harus berusaha memuaskannya karena dikeluarkan dari sekolah bisa saja bukanlah akhirnya. Ibunya pun meminta Minho agar berlutut karena situasi saat ini di luar kendalinya. Dia pun berlutut sembari meminta maaf, bahkan berjanji takkan mengganggu hidup Kim lagi. Tindakan Kim bukanlah tanpa alasan karena neneknya melakukan hal yang sama agar cucunya diampuni saat melapor pada guru terkait pembulian. Kim menertawakan wajah bodoh Minho yang diisi oleh air mata, tapi tetap saja dia belum merasa puas. Kemudian menegaskan jika semua ini barulah permulaan yang menunjukkan masa depannya akan dipenuhi kesengsaraan bagaikan neraka. Pada malam hari, Kim mendapatkan sebuah pesan dari Min Chul yang memintanya untuk bertemu. Bagi Kim, tindakannya ini hanyalah langkah untuk mendapatkan dalang dari geng tersebut, di mana sosok itulah yang mencoba mendorongnya menuju kematian, sekaligus target yang akan dicabiknya dengan penghakiman paling menyakitkan.